Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arnita Stoma. Saya dari Prodi Manajemen Informatika semester 2. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan UTS dari mata kuliah Sistem Informasi oleh dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom IPN. Ada 5 soal yang akan saya jawab, yaitu soal pertama, jelaskan apa itu sistem informasi dan manfaatnya. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Sistem informasi juga dapat berupa sistem manual atau sistem komputerisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi. Ada juga manfaat sistem operasi, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi. Sistem ini dapat mengotomatisasi proses bisnis dan mengurangi kesalahan manusia. Dan yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Sistem informasi dapat membantu pengguna untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, ada juga mendukung pengambilan keputusan, di mana sistem informasi ini dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang kelima, ada meningkatkan kualitas layanan. Sistem informasi dapat membantu organisasi yang menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kompetitif, di mana sistem informasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kompetitifnya dengan menyediakan informasi yang lebih baik. Soal yang kedua, yaitu jelaskan peran sistem informasi dalam sebuah organisasi. Peran sistem informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi ini memainkan peran penting dalam sebuah organisasi dengan membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa peran sistem informasi dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data, di mana sistem informasi membantu mengumpulkan dan mengolah data yang relevan untuk operasional organisasi. Dan yang kedua, ada mendukung pengambilan keputusan, di mana sistem informasi menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana sistem informasi dapat mengotomatisasi proses bisnis dan mengurangi kesalahan manusia sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang keempat, ada meningkatkan kualitas layanan, di mana sistem informasi dapat membantu organisasi menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dan yang kelima, ada meningkatkan kompetitif, di mana sistem informasi ini dapat membantu organisasi meningkatkan kompetitifnya dengan menyediakan informasi yang lebih baik dan lebih cepat. Soal nomor 3, yaitu tipe-tipe sistem informasi apa saja, jelaskan dan berikan contoh. Tipe-tipe sistem informasi, ada beberapa tipe sistem informasi yang umum digunakan oleh organisasi, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen. SIM, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. Contohnya yaitu sistem informasi keuangan dan sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang kedua, ada sistem pendukung keputusan atau SPK, di mana sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis data dan model keputusan. Contohnya yaitu sistem pendukung keputusan untuk investasi dan sistem pendukung keputusan untuk perencanaan produktif. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi eksekutif atau SIE, di mana sistem informasi yang dirancang untuk membantu eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. Contohnya sistem informasi eksekutif untuk memantau kinerja perusahaan, sistem informasi eksekutif untuk menganalisis pasar. Dan yang keempat, ada sistem informasi transaksi atau SIT, di mana sistem informasi ini yang dirancang untuk mengolah transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Contohnya itu seperti sistem informasi transaksi untuk penjualan online, sistem informasi transaksi untuk manajemen persediaan. Dan yang kelima, sistem informasi pemasaran yaitu SIP, di mana sistem informasi yang dirancang untuk membantu pemasaran produk atau jasa dengan menyediakan informasi tentang pelanggan, pasar, dan kompetitor. Contohnya yaitu sistem informasi pemasaran untuk menganalisis perilaku pelanggan,
sistem informasi pemasaran untuk mengelola kampanye pemasaran. Dan soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara era akuntansi dan operasi dengan era informasi. Perbedaan antara era akuntansi dan operasi dengan era informasi adalah era akuntansi dan operasi serta era informasi adalah dua periode yang berbeda dalam sejarah perkembangan sistem informasi dan teknologi, di mana era akuntansi dan operasi yaitu pada tahun 1960-an sampai 1980-an, di mana era akuntansi dan operasi ini fokus pada pengolahan data, transaksi, dan akuntansi. Dan sistem informasi ini juga digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti pengelolaan keuangan, persediaan, dan pengkajian. Ada juga teknologi yang digunakan adalah komputer mainframe dan sistem batch processing. Dan informasi yang dihasilkan adalah laporan-laporan yang bersifat historis dan berfokus pada transaksi. Kalau era informasi yaitu pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang, di mana era ini fokus pada pengelolaan informasi dan pengetahuan. Dan sistem informasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis data, dan pengelolaan pengetahuan. Dan sistem informasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis data, dan pengelolaan pengetahuan. Dan era informasi ini juga teknologi yang digunakan adalah komputer desktop, jaringan komputer, dan internet. Ada juga informasi yang dihasilkan adalah informasi yang bersifat real time, dinamis, dan berfokus pada analisis dan prediksi. Soal yang kelima yaitu apa saja peran dari manajemen sistem teknologi informasi. Jelaskan. Peran manajemen sistem informasi di sini memiliki beberapa peran penting dalam sebuah organisasi, antara lain 1. Perencanaan dan pengembangan sistem, yaitu mengembangkan rencana strategis untuk sistem informasi dan teknologi dan mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dan mengembangkan solusi yang tepat. Yang kedua, ada pengelolaan infrastruktur TI, di mana pengelola infrastruktur teknologi ini seperti jaringan server dan perangkat lunak, dan memastikan juga bahwa infrastruktur teknologi informasi aman, handal, dan efisien. 3. Pengelolaan aplikasi dan sistem, yaitu yang pertama mengelola aplikasi dan sistem informasi seperti sistem manajemen sumber daya manusia, sistem akuntansi, dan sistem manajemen pelanggan. Dan ada juga memastikan bahwa aplikasi dan sistem informasi berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan organisasi. Yang keempat, ada pengelolaan keamanan dan risiko, di mana mengelola keamanan sistem informasi dan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Dan yang kelima, ada pengelolaan data dan informasi, yaitu di mana mengelola data dan informasi organisasi seperti mengumpulkan atau menyimpan dan menganalisis data. Dan ada juga yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia TI, yaitu mengelola sumber daya manusia teknologi informasi seperti merekrut, melatih, dan mengembangkan staf teknologi informasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan UTS yang mencakup 5 soal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.